Syahril, Ilham, Fahri, Sela, Vivi, Mesia. Ya, alhamdulillah. Oh, satu lagi, Nafasya. Ya, saya lupa ya. Iya. Gak apa-apa ya. Alhamdulillah kita sehat semua. Keadaannya baik. Hatinya baik tidak? Baik ya. Mudah-mudahan baik semuanya ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu deh. Ayo kita berdiri. Kalian masih ingat tidak? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Masih ingat ya? Jangan semangat ya, sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan dulu. Boleh kembali. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk pelajaran selanjutnya? Siap. Siap? Siap. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan sosial. Ya, karena dampak dari globalisasi, kita menuju ke perubahan sosial. Kita mau lihat perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Salah satu contohnya adalah perubahan sosial dengan adanya belanja online. Biasanya kita belanja, ya, kalau kita beli baju, terus beli celana, sendal, kerudung, tas, pakaian seragam, sepatu dan sebagainya. Apa yang kita pakai waktu dulu sebelum ada media sosial, kita belinya di mana? Di toko. Terus pasar. Ya. Terus pasar malam. Iya, pasar malam, pasar di toko gitu ya. Tapi karena sekarang adanya globalisasi, terjadilah perubahan. Ya. Salah satunya perubahannya di sini. Belanja online. Sekarang kita kalau mau beli pakaian, belinya di mana? TikTok Shop, Shopee, Lazada, terus Tokopedia, banyak ya platform online. Itu tersedia banyak sekali. Kita tidak perlu jalan, tidak perlu naik motor, ya. Kita tinggal duduk di rumah, pesen, kita bayar kan, langsung datang. Tapi nunggu beberapa hari baru paketnya datang. Kalau dulu kita gimana?
langsung mau pasar Bu. Pasar nih kayaknya katakan ingin di ini HBL gitu ya. Tapi sekarang karena sudah ada TikTok Shop dan lain-lain, pasarnya jadinya sepi. Iya. Kalian tahu nggak perubahannya? Mau ya kita belajar ya? Kita akan lihat video di sini. Ibu akan berikan satu buah video. Kita akan lihat sama-sama. Nah, ini dia awalnya dari belanja mempasar gitu kan. Ake oli grembol. Sekina sing tekane paket. Ya, itu. Tekannya paket. Salah satunya apa itu? Shopee. Terus apa lagi? GoFood. Ya, di Gojek. Di sini ada GoFood. Siapa yang pernah pesan GoFood? Lagi dingin, pernah berarti tahu ya cara memesan GoFood. Biasanya kita tekannya warung, tapi ini bisa diantarkan. Dampak positif melakukan belanja secara online. Ya, kita simak sama-sama. Coba kita bahas sama-sama dampak positifnya apa ya? Melakukan belanja secara online. 1. Lebih praktis. 2. Apa lagi? Bu, nggak butuh bensin, nggak butuh motor. Ya. Lebih hemat tenaga. Lihat dulu apa? Menghemat energi. Terus apa lagi? Tidak takut hilang Bu uangnya. Ya, kalau kita ke pasar takut dicopet. Kalau misalkan belanja online mah tinggal kirim, tinggal QRIS kan? Nah itu salah satu mengenai dampak positif belanja online. Ya, nah perubahan yang terjadi saat akibat adanya online shop. Perubahan yang terjadi akibat adanya online shop. Perubahan yang pertama tadi udah Ibu sampaikan, pasarnya jadi sepi. Ya, tidak banyak pengunjung, banyak sekali toko-toko yang gulung tikar. Apa gulung tikar? Tutup atau bangkrut. Itu salah satunya itu dampaknya yang paling besar ya. Perubahan yang terjadi akibat adanya online shop. Yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya tutup. Tapi kalau yang bisa mengikuti perkembangan zaman, dia akan adakan penjualan online juga. Gitu. Ya. Lanjut. Kita akan lihat perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Ya. Itu tadi. Nah. Ini lebih jelasnya. Ini penduduknya di desa. Ini penduduknya di kota. Biasanya penduduk desa ini
pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Di desanya berarti semakin sedikit, semakin berkurang. Nah, ini apa? Apa ini? Desa ya? Ini sawah. Ini di rumah di desa. Akibatnya karena orang-orang dari desa itu ke kota, di desa kita sepi. Gitu. Ya? Sepi akibat dari perubahan sosial. Nah, ini dia. Ini juga satu. Penemuan baru. Biasanya kita kirim uang zaman dulu itu dari luar yang dari biasanya dari TKI atau yang dari luar negeri kirim ke kita itu kirimnya lewat kantor pos. Tapi sekarang semakin canggih, sudah ada ATM. Uangnya kita bisa ambil langsung atau kirim langsung gitu ya. Ya. Kembali ke laptop. Coba itu dulu deh, tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Jadi perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial itu apa? Perubahan yang terjadi akibat dampak dari globalisasi. Nah, Ibu akan bagikan soal, kalian berdiskusi sama-sama. Boleh, silakan didiskusikan. Ayo berembuk. 5 menit ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah? Nah, sudah? Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial menurut kamu? Bisa berikan contohnya di sekitar rumah atau sekolah. Boleh maju ke depan. Ini, Asia dulu. Yang kencang bacanya ya. Jawabannya yang kencang. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, dulu tidak ada banyak anak bermain di luar rumah, sekarang lebih sering main HP di dalam rumah. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Perubahan sosial yang terjadi di lingkungan rumah. Biasanya anak-anaknya main gitu ya, ngebonan. Tapi skin mah kena-kena HP, jadinya nafas tidak ada. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu melihat ada perubahan di lingkungan tempat tinggalmu dalam beberapa tahun terakhir? Apa saja? Fahri.
Ayo yang kencang. Ya, sekarang jalan tidak rumah sudah di aspal dan ada minimarket baru. Dulu hanya ada warung kecil. Iya, boleh tepuk tangan. Hari mau dibelah ya? Hari mau dibelah. Cie, karena ada Alfamart ya. Sudah ada ya? Mengenai bu masuk toko skema sana Al. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu jika ada bangunan baru dibangun di dekat rumah, seperti mall atau jalan raya? Apakah itu perubahan yang baik atau tidak? Syaril. Bagaimana Rin? Senang karena jadi lebih mudah belajar atau berpergian, tapi juga khawatir karena jadi lebih ramai. Ya, boleh tepuk tangan. Lanjut ya. Yang keempat, apakah kamu dan keluargamu masih melakukan tradisi seperti gotong royong atau bermain bersama tetangga? Mengapa hal itu penting? Stella sudah belum? Belum. Sudah belum? Belum. Tadi Fahri ya? Tidak boleh masuk. Jangan salah bacanya. Kadang-kadang masih ikut gotong royong di lingkungan. Itu penting supaya kita tetap akrab dan lingkungan jadi bersih. Ya, boleh tepuk tangan. Contohnya kalau di sekolah kita bisa tiket bersama, gotong royong membersihkan lingkungan sama. Yang kelima, apakah teknologi seperti HP dan internet mengubah cara anak-anak bermain dan belajar sekarang? Lebih baik atau kurang baik? Vivi. Ayo, yang kencang suaranya, Vivi. Ya, sekarang banyak anak main game di handphone. Tidak seperti dulu yang suka main di luar. Ada baiknya karena bisa belajar juga dari internet. Tapi kurang baik kalau Boleh tepuk tangan dulu. Ada baiknya dan ada buruknya ya. Yang terakhir, menurut kamu apa yang harus dilakukan agar perubahan di lingkungan membawa manfaat bagi semua orang? Boleh. Kita harus saling menjaga, ikut aturan, dan tetap peduli dengan tetangga agar semua merasa nyaman. Ya, boleh tepuk tangan. Kita harus peduli. Ya, berarti sudah mengerti semua ya? Sudah mengerti semua ya pelajaran kita hari ini? Perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Tadi termasuknya juga belanja online shop gitu ya. Sudah paham? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Apa saja? Tidak ada? Berarti sudah mengerti? Sudah paham? Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita mau nyanyi lagi. Belajar Pancasila. Sama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yesus Esa, beranak tulisan, berkenan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berpikir. Boleh tepuk tangan dulu. Kita menutup. Coba duduk siap. Sekali lagi. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Wa tawassaw bil haqqi
Waalaikumsalam.